Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Sahibul fadilah Mudir Madrasah Matoli'ul Falah Kiai Haji Muhammad Abbad Nafi', Sahibul Fadilah Dewan Pertimbangan Direktur Perguruan Islam Matoli'ul Falah, Sahibul Fadilah para pembantu Direktur Perguruan Islam Matoli'ul Falah, dan yang berbahagia adik-adik santri-santri Matoli'ul Falah. Syukur alhamdulillah kita bisa bermuwajahah di dalam kesempatan yang insya Allah barokah ini. Semoga acara kita bisa lancar sesuai dengan apa yang diinginkan oleh penyelenggara acara ini. Wabil khusus yang terhormat Kiai Ahmad Nadif sebagai narasumber di dalam acara Suluk Soleh Akrom. Di dalam ruang direktur tadi kami sempat ngobrol sama Pak Nadif, suluk itu apakah relevan untuk kita dibikin tema pada malam hari ini atau tidak, nanti beliau yang akan menjelaskan. Tapi paling tidak saya akan membuat akan memberikan khotimah. Apa sih tujuannya atau apa sih alur sehingga acara ini bisa diselenggarakan yang di tahun kemarin kira-kira tidak ada. Kira-kira saya tidak begitu ingat. Tapi paling tidak ini sebagai momentum untuk menyegarkan apa yang telah digagas para muassis Matoli'ul Falah, yaitu Soleh dan Akrom. Tagline Soleh Akrom, sepengetahuan saya tidak tahu apakah Kiai Nadif nanti akan lebih panjang menjelaskan. Tagline Soleh Akrom itu tidak ada di tempat lain kecuali di Matoli'ul Falah sak dunya. Paling banter sekolah lain hanya menyebutkan mencetak kader, mempersiapkan kader. Tapi kalau kita itu jelas Soleh wal Akrom. Soleh wal Akrom tadi sudah dikutip sedikit ayatnya oleh Pak Taufik, mitra kami di HSM ya, luar biasa beliau itu. Baik, Matoli'ul Falah bisa dikatakan pesantren poro pesantren, karena gurunya di Matoli'ul Falah adalah gurunya kiainya pesantren Kajen. Masya Allah, betul itu. Bismillah, Masya Allah. Jadi sampai sekolah yang gini itu nggak gemen-gemen, dianggap lebih daripada yang lain, dianggap itu ya, dianggap soleh yo di atas yang lain. Secara sederhana istilah soleh itu imtisalul awamir wajtinabun nawahi. Secara sederhana para ulama mendefinisikan itu sampai ngelakoni perintah pangeran, ngedoi larangane pangeran. Itu sampai anggar wis ngelakoni itu selesai, darani wong soleh. Entah soleh itu logotan atau mencakup istilahan yang saya tidak tahu. Nanti Pak Nadif juga akan memberikan penjelasan yang panjang lebar. Pelajaran yang sampai pelajari di Matoli'ul Falah, jika mulai satu ibtidah sampai 3 aliyah itu ada puluhan betul itu, mungkin bisa ratusan Pak Nadif, 100 lebih ya. Karena setiap kelas rata-rata itu 22 mata pelajaran. Itu luar biasa. Kalau sampai nyentel kabeh angger kelas, angger tahun 22 pelajaran kali sampai 3 aliyah, luar biasa itu. Ngaling tenan itu sampai. Alhamdulillah.
Walhasil kalau sampai bisa begitu, gak perlu sekolah lanjutan, cukup di Matolil Falah selesai itu. Luar biasa. Nah, di Matolil Falah itu ada pelajaran yang bermuatan agama mahdhah, ada pelajaran yang bermuatan sosial, ada keterampilan berorganisasi, ada keterampilan pramuka, ada keterampilan drum band, ada azihaf. Itu kersane muasis atau kersane direktur atau kersane para guru-guru itu, lho kok pelajaran sak ngono akeh terus karepe kepiye? Cek siji nyentel wis pira-pira kok sampai sak ngono akeh. Mungkin husnudzon kami yo ben iso di segala bidang. Bagi yang drum band ya tafakuh fi drum band, bagi yang terbana ya tafakuh fi rebana, yang fikih tafakuh fi fikih wa usul fikih wa asbah dzalik. Itu karepe muassis atau guru-guru kita ben iso yang lain itu. Nah, di dalam Matolil Falah itu ada keseimbangan antara pelajaran, muatan pelajaran yang sampai pelajari, baik agama kelompok 1 dan kelompok 2, istilah yang ada di dalam Matolil Falah itu sifatnya dhahiriyah atau lahiriah. Kunci di dalam Matolil Falah itu ada di dalam penguatan pelajaran akhlak. Nah, agar supaya pelajaran yang sampean dapatkan walaupun rodok ngantuk-ngantuk ning kelas, rodok tapi ya nek ngiler ya mbok itu biar bisa sampean aplikasikan pelajaran lahiriah tadi menjadi kepribadian yang baik. Jadi ono muatan tasawuf juga di dalam Matolil Falah. Artinya ada pelajaran yang sifatnya lahiriah plus tasawuf, mengolah badan, bukan mengolah badan ya, mengolah lahir zahir apa istilahnya, batiniahnya, mengolah batiniahnya biar menjadi santri sing intelek ya oke, yang tafakuh ya oke, tapi kepribadiannya menjunjung tinggi nilai akhlakul karimah. Sebagaimana tagline kita adalah soleh wal akram. Itu. Salah satu ulama mengatakan bahwa fungsi pesantren Matolil Falah dalam hal ini, kalau saya boleh mengutip, fungsinya adalah satu, kalau saya melihat pendidikan para guru-guru juga saya bisa menyimpulkan satu, Matolil Falah itu sebagai transmisi, transfer ilmu pengetahuan. Yang kedua, Matolil Falah itu sebagai reproduksi ulama. Sampai dedetan ulama, orang terus ulama kudu go tasbih go jubah, itu tidak, tapi ulama yang fleksibel sesuai dengan tuntutan zaman, alim fi fununi. Kemudian yang ketiga, menjaga tradisi pesantren. Matolil Falah dengan sekuat tenaga al-muhafadzah alal qadimis sholih wal akhdhu bil jadidil aslah. Tapi fenomena sekarang itu sudah agak bergeser, banyak problem yang kita temukan. Cita-citanya ngono, orang dulu ngono, potret santri dulu begitu, tapi sekarang itu kita lihat bareng-bareng. Ada berapa yang sholawatan benda iso? Hanya beberapa kelas, sebagian pas dino Setu saya masuk. Mungkin dino Senin, Selasa, Rabu ya mungkin full ya. Terus kemudian fenomena Pak Nadif, karena Matolil Falah ngajari, pengajaran itu dinamis, orang kecekot dino iki ya iso dino sesuk masuke nang sepengilmu, orang iso dino sesuk minggu sesuk eneh, karena dinamis. Kami berhusnuzon, tapi problem itu ada yang ngantukan, ada yang bolos, ada yang apa istilahnya itu akibat. Kami memahami itu natijahnya, tidak sebagai mukaddimah kubro, apalagi mukaddimah sugronya Pak Nadif. Jadi adanya anak tidur di dalam kelas, bagaimana akhlaknya? Ya nek kelas Pak Nadif mungkin ya ora ono sing turu karena guru favorit. Baik, jadi apa? Ada fenomena tidur,
ada fenomena apa bolos, ada fenomena banyak sekarang itu yang sering rajin ziarah ke warnet. Ziarah itu. Itu terus jam jaran harus ziarah kan. Ning minggu orang ning Mbah Mutamakin. Tawasul. Tawasul dengan Mbah Google. Banyak santri sekarang orientasinya sudah bergeser. Pragmatis, ujian semalam belajar sesuk iso. Ini orang jam matolak yang rawon. Esok beli belajar esok ini sama-sama luar biasa. Medan Neo setahun belajar terus ya. Sewengi belajarnya di jenis sama. Kemudian ya selain pragmatis, kemudian kesopanan. Ini nilai akhlak. Kami yang muda-muda berarti bukan Pak Natif yang tingkat senior saya. Anak-anak matolak itu sebagian, tidak semua, saya tidak bisa mengeneralisir. Hanya 1-2 orang. Nek ketemu guru nih, dulu itu nuntun, ngedon dengan sepeda nuntun. Sekarang itu kita indilo, nek gasnya dibelayar rebuan. Kita indilo kan belayar rebuan. Itu banyak fenomena-fenomena seperti itu. Kira-kira ya Soleh Akram itu didudukkan kemana ini Pak Natif? Monggo, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala amma ba'd. Sahibal fadilah mudir madrasati matal falak Musa'idil mudir al-asatidah al-ikhwah at-talabah alladhina uhibbuhum fardan yang saya cintai satu persatu kecuali Chandra. Apa? Ada Chandra nggak? Ada nggak? Jadi tadi Pak Agus ngendikan saya ini guru favorit, kalau masuk kelas nggak ada yang ngantuk, itu betul kecuali kelas A. Dan hanya satu orang itu. Saya belum menemukan formula apa dia sudah jadi wali. Ada yang berbahagia. Saya terus terang berat. Tadi kita semua sudah dipimpin langsung oleh Bapak Direktur. Beliau sejak subuh tadi pindaan dipaksakan. Alhamdulillah selamat sampai sini, kemudian memimpin kita bersama-sama bertawasul. Pasti something wrong, ada sesuatu yang salah, ada sesuatu yang salah. Saya ingin bacakan ayat. Mohon maaf saya tidak seperti dai-dai di televisi yang sok hafal Al-Quran tetapi ternyata tidak, karena di syuting on air tingkatan nasional padahal dia belum hafal Al-Quran, baca satu ayat entah wallahu ghafurur rahim apa ghafurun halim, bingung. Akhirnya dia mungkin pernah mondok tapi tidak lulus karena dia ragu membaca ayat itu. Setelah itu diakhiri bukan shadaqallahul adzim tapi aukamakol. Adik-adik yang tahu aukamakol itu kan kalau meriwayatkan hadis ragu redaksi aslinya itu pakai aukamakol. Nah ini baca ayat kok aukamakol. Man ghayyara harfan wahidan minal Qur'an faqad fasaqo. Barang siapa merubah satu huruf bahkan satu harokat di dalam Al-Quran secara sengaja maka dia adalah fasik. Saya pernah di Mesir itu sekali saja, karena memang orang sana itu kan bahasa Arab bahasa keseharian. Kalian jangan heran kalau tak mukhotob itu mestinya kan anta, korokta, jalasta, kan begitu. Tapi kalau bahasa keseharian itu jadi jalastu. Jalastu itu maksudnya kamu duduk. Nah pas baca Fatihah suratul ladzina an'amtu, saya langsung mufarokoh, nggak main-main ini, hanya dirubah dari an'amta menjadi an'amtu. Itu fatal sekali,
fatal, sekali kesalahan besar saya harus mufaroqah. Itu sekedar cerita aja. Baik, sekali lagi saya tidak malu-malu, saya baca ini contekan saya dari surah An-Nahl ayat 112. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutmainnatan ya'tiha rizquha ragadan min kulli makanin fakafarat bi'an'amillahi fa'adzaqaha Allahu libasal ju'i wal khawfi bima kanu yasna'un. Tidak aukamakol ya, sadaqallahul azim. Artinya apa? Mari kita resapi bersama pakai bahasa Indonesia. Dan Allah telah membuat suatu perumpamaan dengan sebuah negeri yang dahulunya aman lagi tenteram, rezekinya datang kepadanya melimpah ruah dari segala tempat, tetapi penduduknya mengingkari nikmat-nikmat Allah. Karena itu Allah merasakan kepada mereka pakaian kelaparan dan ketakutan disebabkan apa yang mereka perbuat. Adik-adik, kalau kita buka di tafsir At-Tabari, ini menceritakan negeri yang disebut di sini adalah Mekah. Jauh sebelum diutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Mekah itu kanat qaryatan aminatan, suatu negeri yang aman. Kemudian terjadi banyak ketimpangan-ketimpangan, pemerkosaan, pembunuhan, satu suku mengalahkan suku yang lain. Singkatnya, hukum rimba yang ada, siapa yang kuat yang menang. Maka kemudian mencapai puncak disebut sebagai zaman jahiliyah. Di zaman jahiliyah itu kalian pasti sudah tahu detail-detail pada masa itu. Misalnya bagaimana seseorang punya anak putri langsung dikubur hidup-hidup, tidak kok dibuang di tempat sampah. Oh iya, soalnya aku tekan gunungnya. Otak saya itu memang akhir-akhir ini terpenuhi, itu sudah overload ini. Jadi adik-adik, kacau, negeri itu kacau. Apa? Negeri Mekah atau negeri yaitu Mekah lah, Ummul Qura. Itu kalau kita buka tafsir-tafsir kuno semacam tafsir At-Tabari. Kalau saya boleh istiqnas, bukan istidlal, saya jelaskan di beberapa kelas. Kalau saya boleh mengaca dari peristiwa itu, apa yang saat ini terjadi di Suriah adalah fotokopi daripada apa yang dulu terjadi di Mekah. Suriah itu kalian lihat saja di Google yang image, ya, situasi kota Damaskus sebelum dan setelah peperangan. Betul-betul mengenaskan. Yang terakhir yang diupload oleh ketua kami, ketua Ansor, ketua umum pusat, ada seorang anak usia 4 tahun. Kamu berapa? 12. Udah balik belum? Jangan-jangan balik prematur. Saya teruskan. 4 tahun berjalan di gurun Sahara sendirian dari perbatasan Suriah menuju masuk ke dalam tanah Yordania. Itu ratusan kilometer gurun Sahara. Kamu bisa bayangkan gurun Sahara, tidak ada pepohonan, tidak ada tempat berteduh, bahkan air pun tidak ada. Satu keajaiban. Yang mengiris-iris hati saya adalah, dan saya yakin semuanya akan sepakat dengan saya, si anak 4 tahun ini, cowok lelaki, membawa sebuah tas dari kertas itu, tas kertas kotak gitu,
Isinya apa coba? Isinya adalah beberapa potong pakaian bukan miliknya tetapi milik ibunya dan bayinya, di mana keluarganya sudah meninggal. Ini potret yang terjadi di Suriah. Padahal dulu Suriah, subhanallah, ya Malik Syam, ya Allah ya Malik Talil matal ya hilwa ta'ali. Itu menggambarkan Syam itu memang luar biasa. Saya kembangkan lagi di Baghdad. Kalau Mbah Maimun Sarang itu menafsiri alladzi barakna haula subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu. Kita garis bawahi barakna haulahu. Jadi bahwa Masjidil Aqsa itu adalah yang diberkahi di sekitarnya. Ini bagi orang yang tidak teliti mencermati ayat ini akan sedikit protes. Katanya menurut ayat Al-Quran surah Al-Isra ayat pertama bahwa Palestina itu diberkahi, alladzi barakna haulahu. Tetapi nyatanya semenjak kalau tidak salah tahun 1948 dijajah Israel hingga detik ini, maka mana barokahnya? Mbah Maimun menafsiri haulahu. Haulahu itu dua sisi, dan kita tahu secara geografis mesti ra paham gue. Petane we mengendi tak terang angel, pokoknya angel. Nek diulang Mbah Suter peta-peta ngene iku halah ngantuk kabeh ya ta. Masyaallah. Nauzubillah, masyaallah. Jadi haulahu itu ada dua bengawan terkenal, yaitu bengawan Nil dan bengawan Eufrat. Nil di Mesir, Eufrat di Baghdad. Artinya bahwa mayoritas ulama Islam sepanjang sejarah hingga mungkin barusan 1900-an hingga sampai tahun 1900-an dalam sejarah itu memang kebanyakan dari negeri di mana terdapat dua bengawan tersebut. Apa tadi? Bengawan Nil dan bengawan Eufrat. Nil di Mesir, Eufrat di Baghdad. Tetapi apa yang terjadi? Kalian tahu Baghdad sekarang disebut sebagai desa saja tidak layak, apalagi negara. Negeri itu hancur. Tidak hanya bangunan-bangunannya, yang paling mengenaskan adalah perpustakaan-perpustakaannya. Kalau dulu pada zaman perang salib, masa-masa Salahuddin Al-Ayyubi, itu dulu sebelumnya Eropa sudah mencuri banyak-banyak kitab-kitab kuno yang kemudian menjadikan Eropa berkembang. Itu semuanya hasil pemikiran kaum muslimin. Nah sekarang karena memang yang tersisa itu hanya keilmuan Islam ansih, yang ilmu-ilmu teknologi sudah dicolong ke sana, yang entah nahwu, fikih itu bahkan ada yang dibuat apa bahasa Jawanya wat itu apa wat? Jembatan kan gede, apalagi jembatan kecil untuk menyeberangi sungai Eufrat. Awak kertek ya wis ta. Kudus kita kertek. Nah, saya lanjutkan adik-adik. Intinya Baghdad hancur lebur. Tinggal mana? Mesir toh. Iya kan? Jadi barokna haulahu itu adalah Mesir dan Irak menurut Mbah Maimun. Dan saya kira ini tidak terlalu jauh penafsiran beliau. Nyatanya saya katakan ulama itu mawarokan nahar, Asia Tengah. Gue nggak ngerti Asia Tengah itu di pokoknya kayu mualor terus lu rotongetan itu Asia Tengah aja mungkin
Rusia, Tajikistan, Kazakhstan, Kirgistan, Turkmenistan, Tajikistan, Pakistan, nah itu semua. Kan ada misalnya di mana Bukhara, Tajikistan, yaitu Imam Bukhari, Imam Fakhrul Razi, ya, Imam Al-Marwazi, Marwaruz, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi apa adik-adik? Itu semuanya dulu itu adalah negeri-negeri yang subur, negeri-negeri yang melimpah ruah nikmat dan anugerah Allah. Tetapi saya ingin gambarkan, saya tidak bisa menyebut nama supaya tidak ghibah, tidak ngerasa. Gambaran di Irak itu adik-adik, dulu di sebuah rejim pada masa pemerintahan seseorang di sana, ada seorang presiden, anaknya itu kalau tidak salah yang paling menonjol 2 cowok-cowok, sudah punya istri tidak kehitung entah berapa istrinya. Padahal Islam, kita tahu Islam hanya 4, saya baru 1. 1 kan baru toh, kalau 2 itu sudah, 3 itu ya sudah kan begitu. Cuman kan persoalannya ada orang bilang begini kan begitu kan, nikah 1 orang padi, nikah 2 hanya di dalam hati, nikah 3 terbawa sampai mimpi, dan nikah 4 gak berani sampai mati kan. diulangi. Nikah 1 orang padi, nikah 2 hanya sampai di dalam hati, nikah 3 terbawa kepada mimpi, nikah 4 nggak berani sampai begitu ya. Alfiah hilang. Begini maksud saya gambarkan ada 2 anak presiden yang seperti itu tadi, dan anak presiden ini kerjaannya setiap malam pasti pesta, ngundang teman-temannya beserta istrinya. Setiap kali lihat istri temannya cantik, langsung saja diambil. Kalau tidak mau, suaminya ditembak. Itu gambaran kemaksiatan. Gambaran kemaksiatan itu sekedar gambaran kecil. Dan kemudian nyata, sekarang Irak hancur. Tinggal Mesir. Mesir saya 16 tahun setengah di sana. Saya alhamdulillah paham trotoarnya itu tekle biro sampai paham. Kalau pekerjaan saya di sana belum bisa tolabul ilmi, hanya bisa tolabul cerita. Makanya di antara lulusan-lulusan ustadz-ustadz yang dari Mesir itu, Pak Ulim segala, saya paling pintar bercerita, tapi nggak punya ilmu. Jadi karena saya di sana adalah tolabul cerita, itu rahasia saya begitu. Mesir bagaimana? Apakah sudah hancur? Memang secara fisik belum, dan semoga tidak akan. Amin. Tetapi sekarang libasal ju'i wal khaufi, ketakutan itu mengambang di sana, menyeliputi langit-langit di Mesir, negeri 1000 menara, negeri 1000 menara, karena masjidnya tidak terhitung. Oke, itu tadi sejarah. Kemudian beberapa negara yang tadi saya katakan jauh. Sekarang tempat kita ini kajian. Saya hanya ingin menceritakan salah satu makalah guru saya yang paling berkesan di hati saya, Al-Maghfurlah Simbah Kiai Rifai Nasuha, kakeknya Pak Saifur Rahman. Saya kira waktu itu beliau bercanda. Ngendikan beliau itu begini, nang nek mbok rasa, mbok pikir-pikir, kajen koyok Mekah ya. Kajen itu koyok Mekah, ora ono sawahe, ning wong kajen ora pernah kalir. Beras opo wae modele ono ning kajen. Buah apa saja meskipun tidak ada perkebunannya datang ke kajen. Padahal di kajen tidak ada sawah. Kan persis sifatnya, Rabbi inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in.
di sebuah lembah yang tidak ada tanamannya. Kajen pancen koyok Mekah. Tetapi sekarang terus terang saja, beberapa waktu lalu kalian merasakan teman-teman Banser membantu keamanan pondok untuk menertibkan jam malam. Ketika razia itu, kalau persoalannya yang ketangkep santri kajen diri gak masalah, gak pati masalah. Banser Margoyoso nyekel santri kajen ora masalah. Yang mengenaskan adalah apa? Santri-santri dari luar kajen ketika diinterogasi, kamu ngapain kesini? Ziarah Mbah Mutamakin ya? Enggak Pak. Ngapain? Ziarah warnet. Kenapa kamu pilih kajen? Memang kajen destinasi warnet. Tahu destinasi? Tujuan. Saya mendengar laporan Banser, saya baca laporannya itu, saya menangis. Dulu ketika saya masih di bangku sanawiyah aliyah, menjelang Ramadan, mulai Jumadil Akhir, ini sudah Rejab kan? Itu pesantren mana-mana menunggu pengumuman dari pesantren kajen. Kira-kira nanti Ramadan kajen itu mau membaca kitab apa? Jadi dari pesantren semuanya, dari mulai Banten sampai Banyuwangi, menunggu jadwal pengajian Ramadan di kajen itu apa. Ditunggu betul. Artinya dulu itu destinasi posonan itu kajen, destinasi orang tafakuh fiddin itu kajen, tujuan orang untuk jadi yang baik itu kajen. Tetapi berdasarkan laporan real Banser, tujuan untuk warnet, tujuan untuk ngopi, tujuan untuk angkringan, tujuan untuk buang bayi. Berikutnya adik-adik, kalian pasti tahu yang punya FB, bagaimana kita dibully di dunia maya. Iya atau tidak? Sengaja ketika berita itu pecah, ini tidak ingin mengungkit-ungkit, tapi untuk menarik ibroh. Jadi makanya saya tidak akan berbicara detailnya. Oke? Hal-hal yang bisa kita ambil menjadi pelajaran. Pas hari itu, beberapa hari itu banyak WA masuk dari kalian-kalian, dari teman-teman santri kajen yang menangis. Inikah potret kajen? Kita dibully di dunia internet. Yang katanya steril dari anak-anak pang malah ngelakuin sendiri. Saya sengaja tidak membalas satupun WA tentang itu. Saya biarkan pengirim WA itu sakit, saya biarkan sedih, saya biarkan emosi. Tetapi alhamdulillah, kuasa Allah, tiba-tiba HSM jauh sebelum itu sudah mengontak saya untuk acara malam ini. Kok yo pas? Paham adik-adik? Ini skenario of the God. Jadi meskipun dan kita berdoa tidak mungkin, semoga kajen tetap aman, kajen tetap sebagai kota santri Gemah Lipalok, tetapi libasal khauf, meskipun belum libasal jud, tetapi wal khauf sudah membayangi langit kita. Saya beberapa hari ini ngaji di mana-mana. Ketika sedikit saya singgung, hampir semua hadirin paham apa maksud saya. Ya lagi-lagi tentang kasus itu. Padahal ngaji saya itu ya dari Sabang sampai Merauke. Terusan saya ke Sulawesi Utara, ini bukan apa-apa, sekedar pamer aja kan. Saya bisa Sabtu itu mestinya ke Bandung
tapi kita gagalkan. Ya demi kalian lah membina kalian. Aku itu tidak meninggalkan kelas, terutama kelas 3 Aliadi yang minta tidak digasak lagi itu ya. Jadi begitu adik-adik. Al-khawf tadi, kecemasan, ketakutan yang terlahir dari perasaan terhimpit, perasaan yang seolah-olah tidak lagi kita bisa bangga dengan kekajian kita, dengan kepesantrenan kita, sudah mulai membayar. Saya ingin menceritakan suatu kisah sederhana sekali, tidak perlu berbelit-belit. Suatu malam, karena kalian tahu saya ini pengamen malam, di depan Mapolsek Juanda ada kecelakaan kecil. Alhamdulillah semuanya selamat, alhamdulillah. Makanya saya mau, tetapi yang menarik adalah, jadi apa itu? Ada 2 sepeda motor, tetapi pengendaranya 6. 2 sepeda motor, pengendaranya 6. Kecelakaan, entah kenapa, pokoknya dua-duanya ambruk, 6-6-nya berada di aspal. Tapi alhamdulillah semuanya selamat karena nyatanya berdiri. Ke-6-6-nya pada nangis semua karena memang usia sanawi, usia SMP. Oke, jam 1 malam. Anak seusia itu jam 1 malam ngapain? Dan cewek cowok. Kan kalian ketinggalan toh? Nggak pernah begitu kan? Jam kuper kalian ini. Belum zaman now, masih zaman old saja. Sarungan rebanganan gak roh metal sisamu. Oh tahun depan poin lah. Kalian itu kok pikirannya poin gitu ya. Kok makop lah poin itu yang dipikir, bukan kok poin atau mabak dahu kan begitu. Ya kan? Makop lah poin. Apa adik-adik di situ nangis semua dan saling menyalahkan. Kamu sih tadi ngebut, kamu sih tadi nggak hati-hati, kamu sih tadi, dan seterusnya. Tengkar sendiri nama ini. 3 cowok 3 cewek, 3 pasangan berarti kan gitu. Saya mencermati itu. Sopir saya suruh berhenti, saya diam saja, mencoba menganalisa fenomena. Ini cirinya orang cerdas ya seperti ini. Apapun itu dianalisa, paham? Terus lagi kalau lo lihat film itu lihatnya filmnya yang drama. Saya ini pernah lihat film pemainnya hanya 2 orang, 1 tambah figuran. Jadi yaitu bapak dengan anaknya cowok, ya kan, bapak terus anaknya cowok, terus yang figuran itu ibunya sedang terbaring di rumah sakit, gitu saja. Dari awal sampai akhir itu dialog antara bapak dan ibunya. Indah sekali tuh film itu. Karena kemudian menggariskan bagaimana kita itu menghormati wanita. Jadi bagaimana kalau nanti ayahmu meninggal, ibumu bersamamu, bagaimana kamu wahai anakku? Terus dia bilang, I deal with my mom like a princess. Saya akan istilahnya melateni, melayani ibu saya seperti seorang putri raja, because the woman is the woman are princess, begitu. Semua wanita itu adalah putri raja. Harus rata-rata tekan tinggi. Nanti temanya nggak nyangkut ya. Apa yang menarik yang dari saya analisa dari kejadian yang saya lihat ini, sudah tahu namanya ngebut pasti benjut. Iya dong. Tapi nyatanya masih dilakukan, dan ketika terjadi baru saling tuding, saling menyalahkan. Paham? Sudah tahu namanya pacaran yang di luar batas itu pasti berakibat seperti itu.
tapi masih saja dilakukan. Sudah tahu kalau namanya sudah tahu. Saya nggak kuasa meneruskan, terus terang berat. Tapi nyatanya udah begitu, kalau pulang ke desanya seolah-olah seperti ahli surga saja. Sekarang saya mau tanya, hingga pun kalian yang patuh tanpa poin, ya kan? Kira-kira yang seperti itu pantas masuk surga nggak? Insya Allah. Insya Allah. Kayak sulukan tenang ya, profesional bicara. Tadi Pak Agus tahu, jadi ya sulukan itu kok kayaknya niru yang lain. Tadi itu sempat kita bersama Bapak-bapak, kalau nanti ini diagendakan entah mungkin tiga kali dalam setahun, nanti kita lihat dulu. Misalnya Pak Ulin kalau sudah kerso membeli karson yang seindah ini gitu kan, nah nanti kita bisa sulukan setiap 3 bulan sekali atau menjelang apa gitu kan. Setuju? Tapi tolong ya kalau menurut saya setengah tahun sebelumnya. Begini ada. Jadi tadi diusulkan jadi lelakon saja gitu ya, lelakon soleh akal. Saya tidak akan memberikan definisi seperti tadi Pak Taufik, Pak Agus. Saya ingin mengajak Anda untuk merenung. Jadi kira-kira kita ini sekarang ini masih pantaskah menyandang predikat sebagai santri? Saya tidak tahu siapa yang salah. Kalau kita berbicara, kalau menyelesaikan persoalan itu jangan dilihat siapa yang salah, tapi apa yang salah. So, kalau siapa yang salah pasti nanti utur-uturan, tengkar, semuanya berebut mengaku benar. Tapi saya ingin gambarkan adik-adik. Saya dulu ketika sebelum masuk Makolul Falah, saya SD. Tetapi bersama dengan itu saya juga bersekolah di Jinia. Alhamdulillah
Dalam 2 tahun saya selesaikan jurumiyah saya, hafal di luar kepala, SD. Ketika menjelang kelas 6 SD, kami itu terjadi pembicaraan. Nanti kamu kalau lulus mau kemana? SMP, sana. Tiba giliran saya jawab ke Kajen. Spontan teman-teman saya, meskipun yang tadi pilihannya di mana, bahkan tidak di pesantren sama sekali. Teman-teman saya itu spontan. Lah gue wis iso maca kitab kok wani moro Kajen. Lihat, seusia 5 SD menjelang 6 SD. Waktu itu mindset berpikirnya orang banyak termasuk anak kecil, nek moro kaji iku mestine wis iso maca kita. Saya dengan berbangga, yang sudah aku lalap. Tapi sekarang nulis namanya sendiri dengan huruf hijaiyah pating pelodan. Ngono daftar siji aliyah. Saya gambarkan saja ya, tapi ini memang fiktif, namanya fiktif, tapi terjadi. Taufikul Azhar. Oke. Ditulis bagaimana? Taufikul Azhar. Tak wawu fa ya kaf. Wawu lam alif sin ha alif ro. Taufikulas. Ini jadi input ke Mathalul Falaq, ke kajian ini mengalami penurunan yang luar biasa. Jadi kalau dulu namanya pesantren itu yang menghasilkan Mbak Sahal, menghasilkan Mbak Maimun, menghasilkan Mbak Mustafa, menghasilkan Habib Lutfi, menghasilkan Mbak Syahroni Ahmadi, menghasilkan, yang terakhir menghasilkan Mbak Nadib. Tapi kalau sekarang paling banter ngasilin Budi. Maka tadi saya katakan, gini ini kalian kok ngaku-ngaku pantas masuk surga. Padahal saya itu sudah kalian hafal di luar kepala, bukan begitu? Jati diri kita ini semakin keropos. Dulu ketika saya kelas 1 aliyah berani mewakili Mathalul Falaq ke dalam musyawarah kubro di Salam. Sekarang si Jiali masih wani tak kirim Rono. Bahkan aliyah pun 3 aliyah pun kira-kira masih wani pun. Neng kono iku lu berusul bolak-balik apa. Kemudian apalagi saya sering menemukan wali santri mau mondokkan di Kajen. Saya tanya, Pak, apa motivasi Bapak memondokkan anaknya di sini? Pak, sampean nggak tahu daerah kami, masya Allah, botol itu di mana-mana. Bukan botol aqua, topi miring, jenggot, ngomongnya biasa. Orang tua komik saya. Dari mana kalian mendapatkan ilmu itu? Dari desa. Takbir. Itu adik-adik. Jadi orang tua itu begitu. Jadi anak saya ini saya sudah pegel hati saya, Pak. Makanya saya pondokkan. Akhirnya saya tanya, jadi menurut panjenengan pondok ini bengkel ya? Bengkel para residivis. Nah terus pripun Pak, kulo dekek di malih yang boten pondok. Satu sisi ada nilai benar, tetapi di pihak lain saya bandingkan dari tahun ke tahun. Kalau di Kajen saya nggak berani nolak, karena bukan pesantren saya sendiri, pesantrennya semua orang di Mathalul
fala. Kalau ditolak tak tolak. Jenengan nek badhe mondokno putrane ning mriki kok hanya motivasi itu. Oh no. Saya tidak akan menerima. Karena apa? Saya tidak bisa menjamin bahwa di pondok itu pasti secure dari maksiat. Sekarang ini adik-adik bisa saya simpulkan tidak ada tempat yang aman dari maksiat, bahkan di depan Masjidil Haram pun. Apa kalau sudah tanah suci tidak ada Abu Jahal dan keturunan-keturunannya? Kita habis melakukan umroh tahallul, keluar dari masjid dibuntuti cewek bercadar, kemudian cewek itu mendahului kita, menjatuhkan sepotong kertas berisi nomor telepon. Aman aku ini. Mboten juga mantuk. Apa meneh ning gone pesantren. Jadi kalau pesantren itu dianggap sebagai tempat yang pasti aman dari maksiat, tidak bisa. Apalagi sekarang bifadli hadzal jihaz. Nah, buang ya. Maka maksiat menjadi sangat mudah. Saya sering punya teori setan pengangguran. Sudah pernah saya katakan. Nah ini menarik ini menurut saya. Saya punya teori ini sudah bertahun-tahun. Sebab saya cermati kenapa dari tahun ke tahun maksiat itu semakin mudah dan bahkan berbonus. Saya ingin ceritakan gambaran ketika saya masih duduk di bangku sanani sampai alia, bagaimana maksiat kami waktu itu. Saya tidak malu mengakui, saya sering melakukannya. Jadi maksiatnya anak pondok waktu itu paling-paling hanya nonton bioskop di Matahari yang terbakar itu. Waktu itu masih baru. Iya Mak, Matahari Mall. Banget sih gue. Ini laki-laki ya. Iya, 12 tahun kok cilik. Galak khususnya masih ngebayi itu. Oke, saya lanjutkan. Bagaimana gambaran maksiat waktu itu? Nonton bioskop, jam tayang jam 3 sore, maka setelah jamaah zuhur itu langsung cepet-cepet berangkat. Enggak, belum bonek. Naik bis, ada transportasi. Selesai pemutaran film jam 5, kamu tahu dari Kudus ke sini jam 5 sore, akhirnya bonek. Gandul truk persis yang dilakukan anak-anak itu yang inilah itu ya. Karena gandul truk biasanya kita pilih yang truk besar, dan truk besar itu kalau kosong pasti larinya kenceng. Maka kita terdampar sampai keragan hampir sarang. Yo sak mandek-mandek ini fakta. Bonus, belum ada bonusnya. Setelah itu kemudian kita nyari lagi tumpangan kembali ke Juwana. Sampai Juwana jam 3 malam. Kalau sudah jam 3 malam, sejak dulu Juwana Tayu itu sudah ramai bakul-bakul. Paham? Maka kemudian kita nunut sampai kajen. Allahu Akbar, Allahu Akbar, azan subuh. Lihat betapa rekasane maksiat zaman semua. Hikmahnya karena nyampe sini pas azan subuh, jamaah karo yai sok depan. Dilirik yai iki kok sergep sok awal jamaah subuh. Akhirnya depan. Ini yo kae sopo tinglu muni ku ra sopo. Wong sopo kiye kudu apa. Itu sekedar contoh
maksiat itu sangat sulit dan rekoso, adik-adik, paham ya? Itu poinnya di situ. The point is so difficult to make a maksiat, gitu. Paham? Ya, sangat sulit, sangat suapek, sangat. Tetapi sekarang maksiat datang dengan sendirinya. Begitu mudahnya ketik www.xxx. Jadi semakin banyak X-nya itu semakin ilama la ya'lamu nihayatahu illallah. Terus saya berpikir kira-kira apa ini sebabnya? Oh, menurut analisa saya tidak ada referensinya, mau diterima silakan, enggak silakan, tapi kira-kira kok bener. Karena sekarang ini sudah mulai banyak setan pengangguran. Mengapa? Saya awali dari ada marjinya, ternyata ada marjinya. Dari Mukasyafatul Qulub karya Al-Ghazali diceritakan ketika iblis akhirnya diusir oleh Allah dari surga. Dasar iblis itu kurang ajarnya memang luar biasa, patut kalian contoh. Jadi tanpa batas kurang ajarnya. Iblis, kamu harus keluar dari surga. Siap ya Allah, tetapi ada syaratnya. Loh, coba sama Allah aja ngajukan syarat. Apa enggak kurang ajar? Ibaratnya kan begini, ada tamu di rumahmu kurang ajar, kamu usir, ya kan? Saya mau keluar dari rumah ini tapi dengan syarat istrimu tak bawa. Ini kan iblis semua, ya kan? Nah, itu gambarannya iblis diusir Allah dari surga, masih ngajukan syarat, tapi Allah Maha Pemurah. Syaratmu apa iblis? Karena dendam saya kepada Adam, setiap Adam melahirkan satu anak, saya minta anak saya lahir dua. Kamu lahir tahun berapa? 2003. Bulan apa? Tanggal berapa? Tanggal 3 Desember 2003. Jam berapa kira-kira? Taruhlah jam 7 pagi. Pas detik itu bersamamu lahir keturunan iblis juga. Paham? Artinya jumlah keturunan Adam dengan keturunan iblis secara hitungan kasar adalah double, paham? Tetapi kamu tahu anak Adam apalagi akhir zaman usia rata-rata di bawah 100, iya enggak? Meninggal, banyak yang meninggal anak Adam. Sekarang kira-kira anak iblis itu berapa tahun umurnya? Saya enggak tahu, tetapi saya pernah melihat ada orang kesurupan, kemudian dia itu tingkahnya itu seperti anak kecil, dolanan apa? Sprento itu? Dolanan anak kecil itulah. Ditanya, kamu siapa, berapa? Baru 375 tahun. Ya, saya nggak tahu itu bohong atau benar karena saya bukan ahlinya. Oke, paham ya? Oke, nggak tahu. Apa adik-adik? Belum lagi begini maksud saya. Kenapa saya katakan ada teori setan pengangguran? Sekarang kira-kira bayangan kita, wali seperti Mbah Mutamakin itu pernah digoda setan nggak? Ya jelas, ya kan? Kira-kira berapa ratus ribu setan yang menggoda beliau? Boh tertekan pokoknya. Nah, persoalannya Mbah Mutamakin sudah wafat, ya kan? Kira-kira setan yang dulu goda Mbah Mutamakin itu sudah mati belum? Kok tahu, emang sahabat kalian? Kira-kira ngono ya. Nah, kalau dulu seorang wali satu saja digoda sekian ratus ribu, bukan bahkan mungkin sekian juta setan. Para aulia sudah banyak yang meninggal, setannya belum mati. Apa ndak kemudian terjadi surplus berlipat ganda antara jumlah anak Adam dan anak iblis? Paham? Belum lagi
Kalau dulu satu wali diroyok ratusan ribu jutaan setan, sekarang sekian ribu ini digoda satu setan saja, kira-kira katut tau ora? Jajalah penyanyi tak orang gini, siji wae. Dan gue koplo. Kira-kira sedo sulukan apa do joget kabeh. Paling orang jaluk selfie kan ya kan? Itu setan siji tok. Wabeh atau termasuk aku noe. Akhirnya banyak setan yang nganggur ya, ya kan? Dan solidaritas antar sesama setan itu luar biasa. Tidak saling rebut karena sudah mulai banyak kehilangan lapangan pekerjaan. Setan yang nganggur ini menjadi think tank, tahu think tank? Oh yo. Menjadi tim-tim untuk memasok strategi-strategi menggoda anak Adam. Paham? Jadi ono sing godo langsung, ono sing mikir piye carane godo. Makanya maksiat semakin beragam. Paham? Ini analisa saya. Makanya sekarang maksiat semakin mudah. Paham adik-adik? Paham. Bayangan saya, dan saya kira di kelas 3 sudah saya sampaikan ini beberapa hari. Kembali ke kasus itu. Tapi mohonlah bukan detailnya, ya, sekedar ibrohnya. Kira-kira yang bersangkutan pas melakukan itu pirang truk setan sing teko. Saya kira banyak sekali. Ada yang memberikan rancangan strategi, ada yang memberikan rancangan keilmuan foreplay atau belum lagi adrenalinnya itu kan meningkat, menjadi tidak takut. Iya kan? Ini aja. Jadi maksiat itu wis alhamdulillah. Kita semakin terhimpit. Sudah kita ini ngibadah ngibadah kita itu durung genep, maksiat wis luweh-luweh surplus. Paham ada? Terus njuru piye? Boro-boro berpikir sebagai insan yang solid dan akrab, seperti Punggung merindukan bulan. Tahu Punggung merindukan bulan? Wong Punggung kepengin gayoh bulan. Ya Rasulullah, salamu alaik ya Rabbi asyani wa ta'ati anta kayati
adik-adik yang berbahagia, kalau itu tadi maksiat seperti itu semakin mudah. Sekarang ada maksiat model baru yang seolah-olah tidak maksiat tetapi lama-lama memang maksiat, yaitu medsos, media sosial. Nah, kalau ini memang agak berat saya mengatakan. Kalau kalian lihat YouTube saya sudah ada itu. Jadi Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, syarrul biqa al-aswaq, seburuk-buruk tempat itu pasar. Apa? Pasar. Pasar itu bisa dimaknai dengan kekinian, yaitu medsos, di mana kalau pasar itu memang bercampur antara yang baik dan yang buruk. Kalian misalnya, kenapa nanti di akhir tahun ini dan setiap akhir tahun akan selalu ada, misalnya satu contoh tentang pembekalan Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan insya Allah kalau tidak salah tahun-tahun yang akan datang nanti materi keilmuan akan semakin ditambah gitu ya Pak. Ini beliau salah satu anggota tim pengembangan kurikulum, diketuai Mr. Gufron from Great City. Ya kan, Mr. Gufron from Great City, my best friend. Jadi adik-adik, medsos ini meracuni kalian. Kalian menjadi anak-anak yang instan, berpikirnya pun instan. Dek biyen nek arep musyawarah, saya masih ingat. Saya kira semua ustaz-ustaz kalian itu hampir semuanya pasti menjajah perpustakaan-perpustakaannya para guru kita. Mulai dari Mbah Sahal, Mbah Nafek, Mbah Makmun Husain Permata, Mbah Makmun Mukhtar. Guru-guru kita itu kita datangi untuk mencari referensi. Indah sekali. Sekaligus juga cari muka pada ustaz gitu kan. Suasana waktu itu begitu indah. Tapi sekarang kalian pas liburan ke rumah ditanya, iki hukumnya piye nang jarene kowe bocah madrasah, bocah pondok, bocah matoleh, langsung masuk kamar sebentar, Google. Instan. Sehingga apalagi penulisan KTA, wa ma adraka ma KTA. Al KTA huwa amaliyatul copy wal paste. Copy paste. Kualitas keilmuan kalian semakin hancur, terjerembab ke bumi. Kualitas kalian dengan dua generasi saja di atas kalian itu mabainas sama wasumurninya. Jumlah kok mabainas sama wasumurninya. Terus kalau begini, masa depan negeri ini kemana? Apakah kemudian kita akan mencontoh Suriah? Belum nanti kalau sudah nyerempet kepada politik. Kita tahu ini sudah tahun-tahun pilkada, sebentar lagi pilpres. Negara ini diubek-ubek. Kamu tahu negara mana yang penduduknya mayoritas muslim dan masih aman? Hanya Indonesia. Indonesia. Saya tidak tahu, analisa kami adalah negeri lain pada ngiri dengan kita, maka berbagai hal disetting, mulai pilkada Jakarta,
Kemudian beruntung Pilkada Jawa Tengah, alhamdulillah adem ayem sesuai tabiat orang Jawa Tengah. Di Jawa Barat sepanas itu, di Jawa Timur lumayan lah ya. Di Jawa Tengah alhamdulillah adem ayem. Ini tidak sedang membahas begitu, tetapi baru saja ada puisi sudah mulai digegerkan karena konon pasukan nasi bungkus sudah gatel, nggak ada lagi demo berjilid-jilid. Wah, satu kali demo itu 50.000 plus nasi bungkus. Belum korlapnya, satu demo itu 1.250, 1.250. Kayak menjadi profesi. Pendemo itu menjadi profesi, menjadi mainan. Dan jangan lupa campur tangan asing, adik-adik. Saya akan tarik Anda jauh keluar. Karena apa? Semuanya pengaruh dunia media sosial. Ini yang ngeri. Aduh, ternyata sudah jam 2:30. Lanjut. Besok kan mau sekolah. Tetapi ingin saya simpulkan, adik-adik, pada saat yang lain saya berulang kali sampaikan di kelas-kelas 3 alia, memang ketentraman negeri kita ini, kecuali bahwa masih ada banyak kiai, alhamdulillah juga adalah karena berkah sholawat. Berkah sholawat. Tetapi etika para pecinta sholawat sudah tidak mencerminkan sebagai pecinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Diakui atau tidak? Iya kan? Pakai joget koplo, lama-lama ada sholawat koplo. Lah, ada sholawat yang di YouTube itu menarik, tulisannya sholawat terbaper. Sholawat terbaper. Saya begitu masuk ke YouTube, terus kemudian kebetulan saya pas di kota besar, ada di mal-mal itu yang para penunggu mal itu, mereka istirahat baca sholawat itu, sholawat terbaper itu. Hah? Ya Habibah. Saya itu kalau pas denger itu sudah, saya nggak mau lihat videonya, bikin baper sih ya. Nah ini kan susah, sholawat dikonsumsikan sebagai sesuatu yang terbaper. Saya kira ya sholawat itu harusnya baper semua, kan begitu, sepenuh hati maksudnya kan. Sholawat ini semakin lama semakin menjadi nggak jelas arahnya. Sholawatnya bagus, belum lagi kalian harus tahu, saya sering perhatikan kalau malam itu ada sholawat yang terutama para habaib besar, pasti paginya pada ngantuk, ya tahu tak? Sholawatan baik, hukumnya sunnah, tapi tolabul ilmi kan wajib. Sunnah yang sampai bisa mengganggu kewajiban maka justru bisa menyebabkan keharaman. Jangan kaget kalau saya fatwakan bahwa jika seperti itu terus kalian haram sholawatan. Karena nyatanya perilaku kalian angger berbunyi sholawatan isue ngantuk kah atau bahkan rela apalagi kalau dia ngitung tinggal sekolah berapa hari, saya baru 3 lapor nosong. Ini nantang namanya, adik-adik, nantang peraturan kita di apa ya, kalau mencermati akeh bocah terutama calanan senengannya nantang dipek nosong, terutama kelas terlalu dipek nosong, dan kebanyakan itu di akhir-akhir begini. Ini kan namanya nantang peraturan. Nah, maksiat itu adik-adik mudah dihapus kalau karena memang kepepet, bukan mepet-mepet ya. Sudah ditahan-tahan, tidak tahan. Tapi kalau ini jarak sengaja, susah hilangnya. Jadi apa adik-adik?
Apa yang saya sampaikan itu tadi semua intinya cuma satu. Mari kita kenali kembali jati diri kita. Kira-kira ijek macam disebut sebagai santri opo podo wae. Saya kalau di kelas banat itu bilang begini, saya masuk di sebuah SMA, sekolah umum pokoknya, tidak hanya SMA, SMK juga. Saya terkejut karena mereka semuanya berjilbab. Saya sampai ini, saya masuk matolek apa masuk SMK ya? Saya tanya guru agamanya, ini di sini diwajibkan jilbab Pak? Enggak. Angka yang memakai jilbab 100%. Yang memakai jilbab 100%. Saya punya pemikiran, kira-kira kalau anak sore, anak banat, jilbab itu tidak diwajibkan, kira-kira berapa yang berjilbab? Kalau misalnya ada 1 hari pakaian bebas, belum lagi masalah sholat yang sering saya kritik. Santri itu gara-gara tahu bahwa waktu sholat isya itu antara sekian sampai nanti, maka biasanya luar biasa, 1 wudhu bisa untuk sholat isya dan subuh. Wudhu ini, tapi maksudnya sholat subuh, sholat isya jam 4 likur. Saya ingat jam 4 likur. Jam 4 likur. Nek perlu lagi sarakaat wes adzan au illa tuna rakaatin fahuwa ada. Angger wes kuman sarakaat jenenge ada ora kok opo. Canggihnya anak pesantren sekaligus bejatnya anak pesantren. Lebih baik mereka yang tidak tahu ilmu agama, pemahamannya adalah waktu sholat adalah langsung setelah adzan, kan lebih baik itu. Iya kan? Analoginya seperti ini. Ya ini ada kasus beberapa kali di TPQ kami, tiba-tiba ada wali santri protes gara-gara putranya tidak lulus ujian praktek sholat. Katanya tidak lulusnya karena tidak baca doa iftitah. Bapaknya, walinya ini karena pernah mondok, Pak, doa iftitah kan gak wajib. Iya toh? Iya. Kenapa anak saya digugurkan? Ini guru-guru TPQ sampean ini paham hukum gak? Saya bilang, Bapak benar tapi orang benar. Guru TPQ saya salah tapi baik. Kok bisa? Kalau yang namanya benar pasti baik? Belum tentu Pak. Kok bisa? Jenengan ketemu saya di jalanan, jenengan tanya, dari mana Pak? Dari belakang. Mau kemana Pak? Mau ke depan. Benar? Benar nggak? Tapi kira-kira sampean tak jawab pun sandal metu tak? Sepatu. Kan begitu. Itu benar tapi tidak baik. Tidak baik. Maksudnya apa? Memang benar bahwa doa iftitah itu tidak wajib di dalam sholat. Tapi kalau semenjak kecil tidak diajarkan, nanti sholatnya persis catul walian. Sing diwaca Fatihah tok. Nek kesuwen sithik dibuli kancane. Ora pati apal kamu Fatihah bilih kan. Nah ini bener ini anak pondok karena canggih ilmunya tapi sekaligus bejat ya. Ngerti agama malah digoleki selain. Paham? Kalau orang usah ngerti wae kudu wae kesuwen. Nah itu kan namanya menjadi ilmu tidak bermanfaat. Itu kan hampir sama ya. Udah saya bilangin 3 alia itu, kalau sudah nggak kuat saya bilang ini tuh semenjak menjelang liburan
besar, foto besar. Kalau sudah tidak kuat sana nanti liburan besar nikah saja. Jangan nunggu sampai setelah tes kitab, sebab setelah tes kitab itu ruwah, setelah ruwah sah poso. Nek kue dadi nganten ruwah-ruwah, kakean batal poso. Tapi karena ada pelajaran usul fikih bisa cari kela, safar dulu di sana nanti ya kan, di mana di Semarang ya kan. Kalau orang musafir kan nggak wajib puasa. Ya kan? Yang bisa begini kan orang-orang pesantren. Tapi lama kelamaan adik-adik, koruptor pun niru bejatnya anak pesantren. Mengapa? Saya kasih satu contohnya, menarik sekali menurut saya. Jadi koruptor-koruptor itu belakangan sudah mulai banyak ngaji. Ketemu ayat man jaa bil hasanati falahu asyru amthaliha. Barang siapa berbuat kebaikan maka minimal akan mendapatkan 10 kali lipat balasan. Dia berpikir kalau saya korupsi 2 miliar, 200 juta saya sedekahkan, 200 juta pahalanya 10 kali lipat berarti 2 miliar. Pahala saya 2 miliar, korupsi saya 2 miliar, pastor. Enggak, masih lebih 1 miliar 800 juta. Paham tidak? Makanya koruptor-koruptor itu juga paling seret bersedekah karena as-shadaqah itu tadfa'ul bala. Ketangkap KPK itu kan bencana, ya kan? Supaya terhindar maka mereka rajin bersedekah, termasuk caleg. Apalah pokoknya Caca itu juga rajin bersedekah. Nyalon itu kalau nggak jadi kan bencana. Supaya terhindar dari bencana maka sodaqatun siyasiyatun tadfa'ul bala. Hukum Allah semakin dimain-mainkan. Sudah jelas semua adik-adik. Baik, kita akhiri dengan 2 sholawat. Yang pertama sholawat baber, yang kedua kita hadiahkan khusus kakak-kakak kelas 3 alia. Semoga husnul khotimah di mata Allah. Siap? Sholawat terbaber bareng-bareng ya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ya habibal qalbi ya khairal baraya ya lijika bil haqi rasulullah ya rasulullah ya habibullah ya rasulullah
itu dulu adik-adik, kita sambung dengan sedikit tanya jawab ya. Nanti yang apa ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnul khotimah mengiringi kita pulang itu saja. Oke, monggo Pak Agus dipimpin tanya jawabnya. Syukron Pak Nadif, tadi sudah panjang lebar menerangkan apa yang menjadi tujuan kita selama ini nyantri di Matholiul Falah. Pak Nadif secara khusus gugah kita bareng-bareng, jika niat kita, proses kita belajar atau bertolabul ilmi di Matholiul Falah nek memang kurang lurus, ada momentum, masih ada waktu untuk meluruskan niat, masih ada kesempatan. Dari beberapa poin yang sempat saya catat, dawai Pak Nadif itu antara lain kita sama-sama harus menguatkan identitas santri kita. Jadi santri harus pede, ojo mubagdunan metu ke pondok tapi identitas kita kropos di dalam. Yang kedua, kalau kita sudah punya identitas, standar santri itu kudu ono. Minimal santri itu kudu iso maca kitab. Saya masih ingat dawuh Mbah Makmun Mukhtar. Sekolah Mathola itu terkenal sekolah Arab. Jadi mlebu Mathola kudune iso beradaptasi, walaupun sebelumnya belum bisa maca kitab, tapi sampean harus beradaptasi iso maca kitab. Andai saja kok tidak bisa maca kitab, Mbah Makmun Mukhtar memberikan perumpamaan, nek sekolah Mathola ora iso maca kitab kaya bebek ngorong ning gone kali. Bebek ngorong ning gone kali. Bebek itulah ya manggone ning kali wong iso nglangi, tapi ngorong. Sampean sekolah di sini banyak pengetahuan tentang kitab tapi tidak bisa itu. Matur suwun Pak Nadif, titik tekan kita adalah jaga akhlak kita di dalam madrasah, di luar madrasah, di dalam pondok, di luar pondok, di dalam rumah, di luar rumah. Yang kedua, berbanggalah selalu konsisten berutami iki iku. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.